Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini kita mencoba ngobrol sama kawan-kawan, sharing bareng lah. Kalau misal ada yang keliru, maafin. Jadi bicara indeks desa saat ini ya. Indeks desa saat ini berbeda dengan IDM 2024. Jadi udah ibaratnya udah kulturnya beda lagi nih mah. Jadi kalau ID atau indeks desa ini dibangun oleh 6 dimensi. Sedangkan dulu IDM itu cuma ada IKL, IKE, dan IKS. Jadi kalau bicara ide ya sekarang bicaranya ya 6 dimensi. Ini ada dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan terakhir tata kelola pemerintahan desa. Yang jadi pertanyaan sekarang, IDM dulu otomatis nilainya langsung ada, statusnya langsung muncul kalau udah kita masukkan inputan desa. Jadi enak banget gitu bikin kita santai. Tapi kalau untuk saat ini, untuk indeks desa, Kementerian Desa itu tidak membuat langsung otomatis nilainya, tapi ngasih ke kita rumus. Tujuannya apa? Ya bukan buat kita supaya ngararamuk, bukan ya, tapi bikin kita supaya berkembang. Kenapa? Karena kalau rumusnya udah ditentukan seperti ini sebetulnya udah enak nih. Sudah enak-enaknya di arah ketika kita mau bikin rumus di Excel-nya, rumusnya udah jelas. Ada total skor X dibagi nilai maksimum skor indeks desa. Nilai maksimumnya yang ini. Jadi patokannya ada di halaman 26 di standar operasional prosedur indeks desa tahun 2025. Jadi kita nggak usah lagi ke yang lain ya, rumusnya udah oke banget. Nah oleh karena itu ini membuat tantangan baru, makanya saya di sini mau ngebahas terkait nilainya ya, gimana sih caranya supaya dapat nilai indeks desa kita tuh berapa. Baik tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten, baik untuk tim verifikasi dan validasinya, sehingga memudahkan kawan-kawan untuk menghitung berapa sih sebenarnya nilai desa itu sendiri. Karena kalau dilihat di dashboard atau kita misal login, itu belum ada. Sampai saat ini juga belum muncul ya. Belum muncul karena memang tidak disiapkan oleh Kemendesnya. Tadi balik lagi supaya kita berkembang. Jadi di sini saya tertantang untuk membuat satu rumus. Ada rumusnya ini sudah saya siapin. Nah ini contohnya. Saya udah masukin. Jadi ini ada Kecamatan Rancah, Kadarullah. Memang Kecamatan Rancah ini kenapa saya cek? Karena posisinya nanti insya Allah kami akan mencoba untuk melakukan verifikasi dan validasi ke wilayah Kecamatan Rancah ini. Mudah-mudahan bisa lancar dan berjalan dengan baik. Di sini udah ada nilainya ya, karena saya coba pakai nilainya, pakai rumus kita sendiri. Di sini saya udah siapin ada 2 sheet. Rumusnya tadi ya, baliknya kayak gini. Ada dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Dan satu paling atas layanan dasar, lewat satu. Sorry bos. Nah, gimana sih supaya ini keisi? Saya sengaja ini dikunci, jadi nggak bisa lagi dikotak-katik lagi ya. Nah ya nanti teman-teman tinggal di sini aja kuncinya ada di rumusan. Gimana cara nginput rumusan? Itu mudah banget. Jadi kalau kita buka indeks desa, dashboard, terus login, usernya saya nggak mau nunjukin di sini karena posisinya nanti kelihatan juga ya yang punya Ciamis seperti apa. Jadi login di user teman-teman, terus kemudian teman-teman tinggal ambil kuesioner. Nanti kuesionernya diunduh, terus kemudian diambil. Nah ini saya udah coba unduh kuesioner salah satu desa yang ada di Kabupaten Ciamis. Nah ini kan kalau kita unduh ada 4 sheet ya. Ini udah dari kementerian dari dashboardnya itu sendiri. Ada 4 sheet. Nanti yang diambil itu rumusan. Rumusan diambil, kita arahkan kursor ke sini ke ujung sebelah kiri sampai ada tanda plus. Diklik. Kemudian klik kanan, copy. Jadi udah di copy ya. Nanti masuk ke rumus yang tadi, rumus yang coba kami buat. Sama, posisi kursor ada di sini, sampai ada tanda plus,
kemudian klik kanan, paste. Jangan yang lain, tapi yang ini, yang paste. Nah, ketika nilai atau rumusan tadi sudah dipaste ke sini, maka secara otomatis terisilah nilai sementara dari status desa itu sendiri. Tapi ini bukan patokan ya, bukan final, karena proses verifikasi dan validasi kawan-kawan di tingkatan kabupaten belum selesai. Jadi ini baru perolehan sementara, karena kalau kita berbicara ini berarti udah desa mandiri nih, oke. Secara legal belum, karena nanti legalnya sesuai dengan peraturan Menteri Desanya tentang indeks desa, itu ditentukan ketetapannya oleh Kementerian Desa. Makanya ini hanya sifatnya sementara untuk kacamata lah ibaratnya mah, untuk kacamata kawan-kawan verifikator dan validator untuk melakukan cek lapangan dengan kondisi nilai desa itu segini. Apakah itu tuh sesuai dengan faktualnya apa gimana. Nah, berbicara rumus ini saya sudah sematkan nanti di deskripsi link rumus sementara ID 25 ini. Sudah saya sematkan dalam link. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar ini, ditunggu banget. Karena kita juga butuh sharing. Karena posisinya kalau nggak sharing itu nggak kembang-kembang akhirnya. Terima kasih. Itu aja dari saya. Terus semangat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-share supaya bermanfaat dan supaya berkembang lagi ilmunya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.